banyak basis-basis konstituen pemilih dari PKB misalnya merasa tidak happy dan merasa tidak nyaman ketika Muhaimin Iskandar menjadi bagian dari sosok yang selama ini memang berseberangan secara diametral dengan NU. Menyatukan basis pemilih NU dengan basis pemilih Anies itu bukan perkara gampang. Muhaimin aja dengan pemilih PKB itu berjarak, apalagi pemilih PKB kepada Anies Baswedan. Halo pemirsa yang budiman, kali ini kita akan membahas soal yang lagi rame nih, antara perseteruan antara Gus Yakut ya, Menak, dengan PKB. Jadi Gus Yakut kemarin kan bikin pernyataan bahwa jangan sampai ada politik identitas, jangan sampai memilih calon presiden yang bawa politisasi agama, dan seterusnya. Kemudian PKB menyatakan pengen mendisiplinkan Gus Yakut, kan Gus Yakut adalah kader PKB gitu. Terus Gus Yakut dibela oleh Ansor, oleh aktivis Ansor. Gitu. Saya bersama Bung Adi Prayitno membahas soal ini. Bung Adi, selamat datang ke Main TV lagi via Zoom. Ya, Bang Sahal. Iya, jadi ini saya tertarik nih untuk kita membahas soal bukan perseteruan lah ya, pokoknya ketegangan internal nih. Bukan hanya sesama NU, tapi ini sesama PKB terkait dengan pernyataan Gus Yakut ya. Bagaimana Anda melihat itu soal antara Gus Yakut dengan PKB itu? Jazilul Fawaid ya kalau nggak salah ya yang ngomong begitu. Ya, pertama kalau mau jujur sebenarnya koalisi antara Anies Baswedan dan Muhaimin, koalisi Amin, ini kan semacam kawin paksa yang hanya selesai pada level elit. Bahwa yang selesai itu di Nasdem dan PKB, selesai itu di Muhaimin dan Anies Baswedan. Tapi pada level yang lain itu tidak selesai. Itu terbukti misalnya banyak basis-basis konstituen pemilih dari PKB misalnya merasa tidak happy dan merasa tidak nyaman ketika Muhaimin Iskandar menjadi bagian dari sosok yang selama ini memang berseberangan secara diametral dengan NU. Cuman kalau kita ngomong begini, ini dianggap memprovokasi, tidak mau mendamaikan antara NU dengan pendukung Anies. Ini kan secara faktual. Jadi kalau kemudian Gus Menteri itu mengeluarkan satu statement yang sebenarnya sifatnya guyon, normatif, tapi yang saya kira itu adalah fatsun politik PKB, fatsun politik Nahdlatul Ulama yang sejak awal memang menjaga jarak dengan kelompok-kelompok yang selama ini dianggap intoleran itu. Artinya itu fatsun politik PKB sebenarnya ya? Yang dinyatakan oleh Gus Yakut. Ya. Ya, ya PKB ya NU, di mana politiknya adalah politik yang cukup toleran, inklusif ya. Itu yang saya kira memang kita tahu bersama sejak awal. Jadi pernyataan Gus Menteri itu adalah satu peneguhan bahwa NU itu tidak pernah punya kompromi politik dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap kanan dan berada di barisan pendukungnya Anies Baswedan. Itu yang pertama. Yang kedua, foto Muhaimin Iskandar bersama Anies sekalipun itu hanya menghadiri pernikahannya Pak Habib Rizik, Ustadz Habib Rizik misalnya, itu kan sebenarnya semakin membuat teman-teman NU khususnya tak nyaman. Itu kan satu sama yang lain kalau mau jujur, satu persatu, kawan-kawan NU ya bukan hanya tidak happy, secara perlahan bisa balik badan. Dan itu bisa terkonfirmasi kan dari survei yang dilakukan indikator beberapa hari yang lalu. Pemilih PKB itu turun, justru PKS yang naik. Bagi saya, ini sebagai bentuk kekecewaan dari kelompok-kelompok Nahdliyin yang selama ini terafiliasi dengan PKB justru kemudian balik badan dan ilfil dengan PKB. Ini tentu perlu ada semacam rekayasa politik kembali dari PKB supaya sikap tak nyaman, sikap tak happy dan ilfil ini ya tidak berlangsung lama karena cukup mengkhawatirkan bagi PKB di mana ditinggalkan oleh basis konstituennya. Ini fakta politik ya yang bicara, ini surveinya Mas Burhan. Tentu saja ini bukan berdasarkan asumsi-asumsi. Ini yang saya kira sejak beberapa waktu yang lalu, Bang Sahal, saya kan selalu ngomong, menyatukan basis pemilih NU dengan basis pemilih Anies itu bukan perkara gampang. Jadi move on satu sama yang lainnya ini tidak bisa simsalabim dalam waktu yang cukup dekat. Oleh karena itu bagi saya tidak mengherankan kalau Gus Menteri itu relatif aktif ya mengomentari sikap politik yang dilakukan oleh Muhaimin yang berkoalisi dengan Anies Baswedan. Sejak awal misalnya haram ataupun bid'ah memilih Amin. Misalnya itu disebut sebagai guyonan, tapi kan guyonan yang sikapnya politik dan publik tahu
arahnya kemana. Kan tak lama setelah itu kemudian juga publik mendengar bagaimana Gus Menteri bicara jangan hanya memilih pemimpin yang mulutnya manis dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ini disebut sebagai sikap politik yang konfrontatif dan perang-perangan? Ya karena memang yang merasa tersinggung dan merasa tersindir hanya PKB, bukan yang lainnya. Jadi ini adalah bentuk sikap politik di internal PKB. Kalau mau kita akui misalnya Gus Menteri itu adalah kader PKB yang nggak nyaman sebenarnya ketika Muhaimin Iskandar berkoalisi dengan Anies Baswedan. Saya kira masih ada waktu sekitar 5 bulan bagaimana mendamaikan basis-basis konstituen, struktur-strukturnya yang mungkin tidak happy dengan manuver elit mereka yang berkoalisi dengan Anies Baswedan. Nah, kalau soal mendamaikan itu ya, Bung Adi, itu kan ini kan bukan soal hanya perkara politik ya, tapi juga perkara seberapa jauh chemistry keduanya itu bisa terjalin ya. Yang satu misalnya PKB dan NU kan kultur keislamannya kan katakan aja aswaja lah ya. Keislaman yang kebangsaan, kemudian ramah dengan budaya lokal dan seterusnya. Islam Nusantara lah gitu. Sementara kalau PKS kita tahu basisnya kan IM ya, Ikhwanul Muslimin, ininya basis ideologinya. Yang dari segi pemahaman keagamaannya kan bahwa negara harus diwujudkan, negara Islam harus diwujudkan meskipun melalui cara-cara demokratis gitu ya, maksudnya melalui parlemen, tapi kan tujuannya negara Islam. Jadi yang satu ini Islam Nusantara, NKRI udah selesai, sementara yang ini pengen tercapai negara yang basisnya syariah lah gitu. Nah, ini kan Anda sendiri pernah bilang ini kayak minyak dan menyatukan antara minyak dan air gitu, nggak bisa nyambung. Nah ini dalam waktu 5 bulan apa bisa itu, Bung Adi? Saya kira bisa, tergantung bagaimana sikap elit PKB meyakinkan ya, bahwa ini adalah pilihan solutif untuk melakukan rekonsiliasi secara politik. Saya ingin menegaskan, dalam politik mungkin selesai dalam waktu semalam ya. Seperti yang terjadi Muhaimin dengan Anies yang tiba-tiba berkoalisi dalam poros politik bersama. Tapi persoalan firqoh, persoalan ibadah, saya kira ini yang kemudian membuat kenapa basis-basis Nahdlin yang aswaja ini relatif agak sedikit menjaga jarak kalau mau jujur Bang Sahal. Yang selama ini membid'ahkan kelompok-kelompok NU itu siapa? Kan basis konstituen yang selama ini berada di belakang pendukungnya Anies Baswedan gitu ya. Itu nggak bisa dibantah kok. Ini soal tahlil, soal kunut, ziarah kubur, itu suatu yang prinsip. Ini melampaui politik. Dan luka ini, dalam tanda kutip, ini nggak selesai sampai sekarang. Karena ibadah sunnah ini yang saya sebut sebagai kunut dan seterusnya tadi, bukan soal sepele ketika diungkit dan dibawa-bawa dalam konteks sebagaimana komunikasi politik yang sedang dijalin antara Muhaimin dan Anies saat ini, terutama untuk mendamaikan antar pendukung masing-masing. Saya menduga teman-teman NU yang selama ini terafiliasi dengan PKB relatif nggak nyaman dengan ini semua. Ini yang sepertinya membuat kenapa memang PR besar sedang menunggu Gus Muhaimin. Bagi saya pernyataan Gus Menteri beberapa waktu yang lalu ya, yang terkesan memang memberikan kritik kepada Poros Amin, ini kan bukan hanya soal basis konstituen, tapi pengurus ya, struktur di internal PKB pun nggak nyaman gitu ya. Ini kan hanya satu Gus Menteri. Saya menduga ada struktur-struktur yang lain sebenarnya suasana hatinya nggak nyaman. Ketika Muhaimin berkoalisi dengan Anies, cuman tidak berani. Kan di partai itu ada oligarki, apalagi sekarang sedang proses pencalekan di mana daftar nomor urut itu menjadi penting. Belum ada protes, belum ada resistensi. Tapi Gus Menteri ini kan melampaui itu semua. Ternyata sikap ideologi NU itu tidak bisa ditawar oleh siapapun. Tak ada kompromi dengan pihak-pihak yang selama ini berhadapan secara diametral. Saya juga termasuk yang kaget membaca hasil surveinya Bang Burhan, indikator beberapa hari yang lalu, di mana PKB katanya turun, justru PKS yang naik gitu ya. Ini tentu menjadi alarm ya, di mana ada harapan di mana misalnya PKB mampu mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin dengan mengusung Muhaimin, tapi nyatanya kehilangan karena basis konstituennya mungkin nggak nyaman, nggak happy gitu ya, ilfil karena sikap politik yang mungkin tikungannya terlampau tajam ini Bang Sahal. Oleh karena itu bagi saya masih ada waktu lah untuk bisa mendamaikan, terutama bagaimana merasionalisasikan Muhaimin ketika menyatakan diri menjadi calon wakil pendamping Anies Baswedan di 2024 kepada basis-basis konstituen yang kadar ke-NU-annya itu 24 karat. Kecuali NU-nya itu NU naturalisasi, NU sehari 2 hari mungkin akan mudah move on ya. Tapi yang NU-nya 24 karat ini persoalan mendamaikan firqoh-firqoh yang saya sebut ibadah sunnah yang
selalu saling dipersoalkan itu menjadi suatu hal yang prinsip dan kunci ya. Ya. Karena kita tahu bid'ahkan saling serang antar pendukung Anies dengan kawan-kawan NU kan sampai saat ini juga belum selesai. Bahkan kalau mau jujur ya, NU itu adalah ormas yang paling terdepan melawan kelompok-kelompok yang paling nyaring bicara tentang bid'ah, selalu menolak tentang tahlilan, menolak tentang ziarah kubur dan seterusnya. Disitulah letak sakit hatinya sebenarnya yang menurut saya belum selesai sampai sekarang. Oleh karena itu bagi NU pemilu ini bukan hanya soal politik ya, tapi bagaimana bahwa sikap dan prinsip ibadah mereka itu tidak pernah ada perdamaian apapun dengan mereka yang selama ini selalu membid'ah-bid'ahkan itu, Pak. Ya. Nah itu terkait dengan soal NU 24 karat itu ya, Bung Adi. Kan saya jadi teringat dengan pernyataan Gus Yahya Stakuf ya, Kiai Haji Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU beberapa waktu lalu, yang juga merupakan kakak kandung dari Gusmen ya, Gus Yakut. Gus Yahya bilang bahwa NU itu tidak akan jauh-jauh dari Jokowi gitu. Nah ini menarik nih, jadi Gusmen bicara tentang bahaya politisasi agama ya, yang kemudian orang menafsirkannya dikaitkan dengan Anies Baswedan gitu, Anies Caimin lah. Terus di sisi lain Gus Yahya menyatakan bahwa NU nggak akan jauh-jauh dari Jokowi. Nah ini gimana ini kaitan antara dua pernyataan ini dimaknai secara intertekstual ini gimana nih menurut Anda? Ya bagi saya dua hal Bang Sahal. Pertama memang kalau mau jujur ketika Gus Yahya memimpin PBNU, jadi Ketua Umum PBNU, sejak awal ini kan menegaskan ada dua kutub besar yang ada di kalangan Nahdliyin. Kutub pertama kutubnya Muhaimin yang saat ini sebagai Ketua Umum PKB, kutub yang kedua adalah Ketua Umum PBNU Gus Yahya yang semua orang tahu, saya kira adalah memiliki irisan politik dan mazhab berbeda dengan Muhaimin Iskandar. Kan sampai sekarang misalnya Muhaimin itu kan diasosiasikan sebagai orang yang selama ini menjatuhkan Gus Dur, dan Gus Yahya adalah replika politik dari Gus Dur. Begitupun dengan Gus Menteri, saya kira mazhabnya sama dengan Gus Yahya. Oleh karena itu, ketika didapuk sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Yahya menegaskan satu hal dengan PKB bahwa NU itu tidak boleh menjadi alat politik partai tertentu. Itu kan perang secara terbuka bahwa NU itu tidak bisa dikapling, NU itu tidak bisa dikapitalisasi oleh salah satu partai politik, yaitu mengarah kepada PKB. Karena memang selama ini PKB ya NU, NU ya PKB, itu sangat identik Bang Sahal. Ya. Oleh karena itu sebenarnya tidak mengherankan kalau kemudian Gus Yahya mengatakan bahwa NU itu tidak akan jauh-jauh dari Jokowi. Bagi saya kemana arah politik Jokowi, disitulah sebenarnya pilihan politik NU itu akan berlabuh. Terutama pada nafas dan nilai-nilai perjuangan politiknya yang cukup inklusif dan terbuka dan melawan kelompok-kelompok yang selama ini kanan gitu ya, yang selalu mengunyah isu-isu agama. Di situ kan Jokowi letaknya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Gus Yahya ya nempel ketat ke Jokowi karena memang punya tarikan nafas yang sama, yaitu tak ada kompromi bagi pihak-pihak yang sering mengkafir-kafirkan dan membid'ah-bid'ahkan orang lain gitu ya. Terutama yang sering kena bid'ah-bid'ahin itu adalah kalangan NU. Jadi ini bagi saya sangat mudah sebenarnya ketika Gus Yahya kemudian punya korespondensi dengan Gusmen yang dalam statement-statementnya sekalipun halus itu kan cukup menohok kan, dan menukik kepada teman-teman PKB yang menyatakan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Ini nggak gampang kan, coba bayangkan Amin disebut bid'ah, itu statement yang menurut saya cukup keras. Jangan pilih pemimpin yang tampangnya hanya ganteng dan mulutnya manis, itu kan keras Bang. Ya. Ini Gus Yahya, Gusmen itu satu mazhab, di mana misalnya komitmen politik kebangsaan NU itu adalah di tengah, inklusif, toleran. Nggak ada ampun bagi mereka, tak ada kompromi bagi mereka, tak ada koalisi dengan mereka-mereka yang jelas-jelas menjadi simbol sosok yang selama ini menjadi dalam tanda kutip ya lawan politik NU yang sampai saat ini tidak selesai. Ini yang sepertinya ingin disampaikan kepada publik. NU itu melampaui batas-batas politik apapun. Jangan pernah meleleh, jangan pernah cair oleh kepentingan politik apapun. NU tetap di garis yang tegak, tidak boleh menjadi alat politik apalagi berdamai dengan pihak yang selama ini dianggap intoleran dan sering menggunakan isu agama sebagai basis instrumen politiknya. Itu saya kira di situ diferensiasinya. Ya. Nah itu menariknya Bung Adi. Jadi ini kan ada satu kelompok lah ya di NU, bahkan di internal PKB yang sekarang berseberangan dengan Caimin, ya Gus Yakut, dan juga dari PBNU juga Gus Yahya. Dan kedua tokoh ini kan putranya Kiai Haji Khalil Bisri
pendiri PKB kan. Kiai Khalil Bisri itu kan tokoh pendiri PKB, salah satu pendiri PKB. Jadi ini menarik. Jadi ini memang sesuatu yang perkembangan terbaru dari PKB yang menurut saya layak untuk kita ikuti. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga berarti ada oposisi di luar Yeni Wahid dan Gus Durian, Mbak Alisa, Mbak Yeni, terhadap Caimin. Selama ini kan kalau orang bicara tentang Caimin dan PKB yang dianggap sebagai penentangnya di kalangan NU itu kan Gus Durian. Nah, terus tiba-tiba ini ada pernyataan Gus Yahya dan Gus Yakut yang semacam itu. Terus kemarin kan ya tadi Anda sebut Caimin yang selama ini dianggap sebagai pengkhianat Gus Dur menurut narasinya kaum Gus Durian bertemu dengan Rizik Syihab yang juga selama ini dianggap sebagai penghina fisik Gus Dur. Jadi pengkhianat Gus Dur bertemu dengan penghina fisik Gus Dur. Ini kan sebuah perkembangan dalam politik di dalam NU yang menurut saya layak untuk mendapatkan perhatian gitu. Gimana menurut Bung Adi? Bagaimana Caimin menavigasi penentangan dari Gus Durian, dari PBNU, dari Ansor ya, Gus Yakut dan para pengikutnya. Gimana menurut Anda itu? Ya mungkin dulu kita melihat NU dan PKB itu kan cukup solid ya. Itu tidak bisa dibantah. NU ya PKB, PKB ya NU. Tapi ketika NU itu Ketua Umum PBNU-nya adalah Gus Yahya, di situ kemudian ada sikap politik yang berbeda dengan Muhaimin. Itu sudah kerugian di satu sisi. Dulu mungkin Muhaimin Iskandar itu hanya melawan resistensi politik dari basis-basis Gus Durian. Mungkin salah satunya Mbak Yeni ya. Tapi saat ini ketika yang dihadapi itu adalah Gus Yahya, yang notabene-nya adalah Ketua Umum PBNU, itu bukan perkara gampang untuk mempertahankan basis konstituennya, Bang. Karena banyak hal memang ada kesan imbauan kepada NU dan basis-basis yang lain, supaya tidak menjadikan PKB sebagai satu-satunya pilihan politik. Kan Gus Yahya jelas statement politiknya. NU itu bukan alat politik partai politik tertentu. NU itu boleh menjadi pengurus dan kader partai politik manapun di negara ini. Itu kan jelas satu sinyal bahwa NU itu tidak boleh dikapling dan hanya dikapitalisasi sebagai bagian kepentingan politik partai tertentu. Yang dimaksud tentu PKB ya. Dulu kalau kita membaca angka hasil pemilu, ketika PKB solid dengan PBNU ya, itu kan perolehan suaranya kan 9,6. Solid Bang. Dan ada calon wakil presiden dari kalangan NU yaitu Kiai Maruf Amin. Sekarang ini tentu menjadi tantangan yang cukup berat ya bagi Muhaimin Iskandar. Dulu kalau yang dihadapi cuma Yeni Wahid, sekarang ada Gus Yahya, ada Gus Men yang mazhab politiknya sangat kelihatan beda. Yang ketiga, tentu Gus Muhaimin ini harus mampu menjelaskan kepada basis-basisnya ketika menyatakan dukungannya kepada Anies yang dianggap bahwa basis pemilihnya itu agak berbeda dengan NU. Apalagi misalnya ketika Muhaimin juga sama dengan Anies Baswedan menghadiri pernikahan dari Habib Rizik misalnya. Itu yang saya sebut secara perlahan itu potensial. Ingat potensial, berpotensi bisa menggerus dan bisa membuat pemilih-pemilih NU yang selama ke PKB itu balik badan, Bang. Jangan-jangan ini yang bisa mengkonfirmasi dalam survei yang ditemukan oleh indikator bahwa ternyata PKB pun turun gitu. Ini sebagai bentuk ilfil politik dari basis Nahdlin yang selama ini pemilih dari PKB. Ini nggak main-main karena NU itu sangat ideologis pilihan politiknya. Nggak bisa mereka itu berdamai dengan pihak, dengan tokoh yang selama ini sering menghina dan menghujat NU. Itu saja kuncinya. PR besar sedang menanti Gus Muhaimin. Oleh karena itu, di awal saya ngomong, ini jangan-jangan kawin paksa ya antara Anies dan Muhaimin. Pada level elit selesai, tapi pada level konstituen di bawah itu nggak selesai, Bang. Saling menolak satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan ketika Muhaimin maju sebagai calon wakil pendamping Anies, ini tidak bisa mensimplifikasi persoalan NU itu akan tegak lurus ke Muhaimin. Tak ada jaminan apapun, Bang. Tak ada jaminan apapun. Muhaimin aja dengan pemilih PKB itu berjarak, apalagi pemilih PKB kepada Anies Baswedan. Kan kita tahu PKB itu kan 9,6% hasil pileknya. Tapi elektabilitas Muhaimin cuma 1%. Ada sekitar 8% pemilih dari PKB itu tidak otomatis ke Muhaimin, apalagi ke Anies. Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sebenarnya tidak perlu pikiran-pikiran canggih untuk menerawang itu. Bahkan kalau kita jujur ya, 2004 kita tahu ada Kiai Hashim Muzadi saat itu jadi calon wakil pendampingnya Megawati. Kemudian ada Gus Solah yang berpasangan dengan Wiranto itu kalah dengan SBY.
tokoh NU maju sebagai calon wakil presiden, di mana kadar ke-NU-annya itu 24 karat, itu tidak terlampau menang, tidak terlampau kuat di pemilu. Apalagi yang ke-NU-annya tidak kuat seperti misalnya ya figur-figur lain, termasuk Anies Baswedan yang selama ini berjarak dengan NU. Oleh karena itu, saya menduga jangan-jangan soal PKB berkoalisi dengan Anies ini selesai pada level elit PKB saja, struktur-struktur di bawahnya, tapi belum tentu dengan basis konstituennya. Jangan-jangan misalnya banyak juga elit-elit PKB, pengurus PKB seperti Gus Menteri nggak nyaman dengan manuver politik Muhaimin yang nikungnya sangat tajam, Bang. Tapi mereka itu nggak berani karena takut disiplinkan, takut ditertibkan. Karena memang di partai ini kan menuntut ketaatan robotik, bisa dipecat, bisa diberhentikan, kemudian daftar calegnya bisa dipersoalkan, bahkan bisa ditarik pencalekannya kan untuk tidak bisa maju di 2024. Gusmen bagi saya pengecualian karena posisinya sebagai menteri dan sebagai adiknya Gus Yahya tentu berani menunjukkan sikap politiknya yang relatif agak menolak dan bahkan tidak suka dengan manuver politik yang dilakukan oleh Muhaimin. Meski statement Gus Menteri itu sebenarnya ya satir tipis-tipis, tapi publik bisa menangkap bahwa itu sebagai reaksi betapa Gus Menteri sebagai salah satu kader NU, sebagai salah satu orang yang juga ada di PKB saat ini, nggak nyaman dan nggak suka dengan manuver politik yang dilakukan oleh Muhaimin dan PKB. Terima kasih Bung Adi atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.